Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 217. Pria centil memiliki kehidupan terbaik. Nama anggota sekte Xingluo yang ditendang oleh Chu Chen adalah Si Fugui. Di sekte Xingluo, Si Fugui telah menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin sekte Ning Yuan Shui disegani banyak orang. Lagi pula Si Fugui sendiri sering mengatakan bahwa memukul seekor anjing tergantung pemiliknya. Dia bangga menjadi anjing tuannya. Secara alami, Si Fugui mengetahui sebab dan akibat dari kompetisi hari ini. Di sekte Xingluo, kerabat Ning Yuan Shui tidak memandang Mo Wuyu, yang disebut sebagai pemimpin sekte. Seorang gadis berusia 17 tahun ingin menjadi pemimpin sekte Bintang Luo hanya dengan mengandalkan token nebula yang tidak diketahui. Mimpi yang gila. Si Fugui baru saja dengan sengaja menyebut pemimpin sekte Ning Yuan Shui di depan Mo Wuyu, dengan sengaja ingin menunjukkan kekuatan pada Mo Wuyu dan meningkatkan tekanan pada Mo Wuyu. Tanpa diduga, sebelum dia sempat berbalik, dia diusir oleh Chu Chen. Ekspresi Si Fugui muram, matanya berkedip-kedip. Apakah kamu tuli? Song Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sambil memarahi, apakah ini sikap yang dimiliki murid-murid sekte Xingluo ketika bertemu dengan pemimpin sekte Xingluo? Si Fugui tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan cahaya terang melintas di matanya. Tuan sekte Xingluo, kamu bukan gadis kecil berambut kuning ini. Chu Chen tertawa terbahak-bahak. Jika Ning Yuan Shui tidak berani menyangkalnya, seekor anjing tak dikenal berani menggonggong sembarangan. Siapa kamu? Si Fugui memarahi dengan marah, dan tanpa berpikir panjang, meninju Chu Chen. Kamu berani menyerang kakak iparku meskipun kamu menyebalkan. Song Qiu memiliki tangan dan mata yang cepat, dan memaksa Si Fugui mundur dengan satu tendangan. Si Fugui mundur beberapa langkah karena malu. Dia melihat ke atas dan melihat sekeliling. Si Fugui teringat penjelasan Master Sekte bahwa tidak ada yang salah dengan kejadian hari ini. Jika keadaan menjadi lebih besar di sini, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan besar di depan Master Sekte. Tunggu sampai mereka mencapai paviliun tengah gunung, lalu urus mereka. Mata Si Fugui bersinar dengan tatapan kejam. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan mendaki gunung. Namun, setelah Si Fugui mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan melihat bahwa Chu Chen dan yang lainnya tidak bergerak. Ekspresi Si Fugui menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan? Chu Chen hendak berbicara ketika sebuah suara terdengar pertama kali. Aku akan memberimu dua pilihan. Mo Wuyu memegang perintah nebula di tangannya. Entah kamu meminta maaf kepada temanku atas apa yang kamu lakukan tadi, atau, sebagai pemimpin sekte Xingluo, aku akan mengeluarkanmu karena tidak hormat. Xingluo Men, jika kamu tidak menerimanya, aku akan menunggu di sini sampai Ning Yuan Shui muncul. Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mo Wuyu dengan heran. Wuyu kecil ini tidak ragu-ragu pada saat kritis. Karena status khusus Mo Wuyu, satu kalimat yang dia ucapkan lebih efektif daripada 10 kalimat yang diucapkan oleh Chu Chen.
Wajah si Fugui tiba-tiba menjadi sangat suram hingga seperti bisa meneteskan air, dan matanya jelas memancarkan kesedihan dan kemarahan. Meskipun dia mengambil tindakan terhadap Chu Chen, dia jelas-jelas orang yang dipukuli, jadi mengapa dia harus meminta maaf? Namun, dia harus waspada terhadap Nebula Order di tangan Mo Wuyu. Bahkan jika dia tidak mengenali identitas Mo Wuyu sebagai pemimpin sekte, setidaknya pada saat ini, bahkan jika pemimpin sekte Ning Yuan Shui datang, dia tidak akan melakukannya. Di depan umum, menolak identitas Mo Wuyu sebagai pemimpin sekte. Begitu masalahnya mencapai titik itu, tidak ada keraguan bahwa dia akan diusir oleh pemimpin sekte. Sebagai anjing pemimpin sekte, si Fugui memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Setelah mengambil beberapa langkah menuju Chu Chen, si Fugui menarik napas dalam-dalam dan hampir mengertakkan gigi. "Maafkan aku." Chu Chen tersenyum tipis, menoleh ke Mo Wuyu dan berkata, "Xiao Wuyu, ayo pergi, aku terlalu malas untuk bertemu dengannya." Tanpa menunggu si Fugui memimpin, Chu Chen dan yang lainnya sudah memimpin mendaki gunung. Dada si Fugui hampir meledak karena amarah. Dia dipukuli dan dipukuli, dihina dan dihina. Tetapi pada akhirnya, itu hanyalah wawasan yang ringan dan tidak biasa. "Hari ini, kamu harus mendaki dan menuruni Gunung Sikiao." Mata si Fugui bersinar dengan tatapan kejam. Si Fugui dengan cepat menyusul Chu Chen dan yang lainnya. Tanpa bertukar kata, si Fugui menundukkan kepalanya dan mempercepat gabu, menjaga jarak sekitar 10 meter dari Chu Chen dan yang lainnya. Setelah melewati beberapa jalan berkelok-kelok yang ditumbuhi pepohonan, kami segera sampai di Paviliun Bansan. Pintu masuk ke beberapa jalur pepohonan menuju Paviliun Bansan dijaga oleh beberapa pria. Semuanya murid sekte Xingluo. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi pendaki gunung biasa untuk mendekati Paviliun Bansan. Chu Chen melihat ke Paviliun Bansan, di mana seorang pria paruh baya, dikelilingi oleh orang-orang, sedang duduk di Paviliun Bansan, dengan santai menyeruput sepoci teh panas yang baru saja diseduh. "Itu Ning Yuan Shui," Mo Wuyu mengingatkan dengan suara rendah. Begitu mereka bertiga memasuki paviliun tingkat menengah, si Fugui berlutut di depan Ning Yuan Shui dengan air mata berlinang. "Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya." Mo Wuyu sombong dan membiarkan orang-orang dia dibawa untuk memukuliku tanpa alasan, dan mengatakan bahwa meskipun ketua sekte datang, dia akan tetap menemukannya. Si Fugui hampir menangis. Bahkan Song Qiu tercengang saat melihat adegan ini. Pria yang berperilaku seperti anak manja adalah yang terbaik. Song Qiu berseru. "Pemandangan di depanku sangat mirip cinta." Si Fugui hampir menangis di pangkuan Ning Yuan Shui. Chu Chen mendongak dan bahkan lebih terkejut. Semua orang di sekitarnya sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan ini, dan sepertinya mereka sudah terbiasa. "Bangunlah, dan aku akan membuatkan keputusan untukmu." Ning Yuan Shui menepuk bahu si Fugui, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Mo Wuyu. "Mo Wuyu, aku khawatir kamu sedikit tidak baik melakukan ini. Dia tidak menghormatiku dan menyerang teman-temanku. Sebagai pemimpin sekte Xingluo,
Aku tidak bisa disalahkan karena memberinya sedikit hukuman. Mo Wuyu berkata dengan tenang, aku tidak bisa memikirkan apapun yang tidak baik. Murid dari Sekte Xingluo, Anda telah melakukan kejahatan berikut dan masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Chu Chen menambahkan, sebagai penjabat pemimpin sekte, Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Chu Chen fokus pada kata, agen Ning Yuanshui menyipitkan matanya dengan dingin. Dan untuk sesaat, dia melirik ke arah Mo Wuyu dan yang lainnya sambil mencibir. Mo Wuyu, taruhan kita hari ini adalah menentukan hasil di depan paviliun di tengah Gunung Sikiao. Siapa sebenarnya penguasa Sekte Xingluo? Sebelum kemenangan atau kekalahan diputuskan, Anda menganggap diri Anda sebagai penguasa Sekte Xingluo dan mempermalukan murid-murid Sekte Xingluo. Ini tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berarti Anda tidak memenuhi syarat untuk duduk di atas tahta dalam posisi ini. Benar, si Fugui menyeka air matanya. Entah kenapa, di depan Ning Yuanshui, dia tidak bisa menyembunyikan keluhannya. Dia berbalik dan memeluk paha Ning Yuanshui dan menangis. Chu Chen dan 3 lainnya tiba-tiba merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak menyangka Ning Yuanshui memiliki hobi seperti itu. Kalau begitu berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Mo Wuyu berkata dengan sederhana dan rapi, menurut taruhannya, kamu akan mengirim seorang murid untuk bersaing denganku. Ayo sekarang, katakan. Mata Mo Wuyu berbinar Ning Yuanshui. Bab 218 Pemimpin sekte itu bijaksana. Jian Lushi, kakak laki-laki senior dari generasi muda Sekte Xingluo, juga merupakan murid utama Ning Yuanshui. Mo Wuyu tahu betul bahwa dia adalah lawannya hari ini. Seorang gadis berambut kuning ingin menjadi pemimpin Sekte Xingluo. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Si Fugui dengan marah memarahi Mo Wuyu dengan air mata berlinang, masih memegang paha Ning Yuanshui dengan tangannya. Ning Yuanshui sedikit mengernyit, tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak melepaskan si Fugui. Saudari muda Wuyu, sebenarnya, posisi pemimpin sekte benar-benar tidak cocok untukmu. Pada saat ini, Jian Lushi juga berbicara, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun, kamu masih muda dan memiliki pengalaman yang tidak mencukupi. Jadi kenapa tidak? Kamu akan memberikan perintah nebula kepada guru. Jika saudari muda Wuyu dapat mengambil peran penting sebagai pemimpin sekte di masa depan, guru akan dengan senang hati mengembalikan perintah nebula kepada Anda. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Mo Wuyu dapat berbicara, Song Qiyu di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kalau menipu anak berusia 3 tahun? Jian Lushi segera menatap Song Qiyu dengan marah. Ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Ini bukan giliranmu untuk memarahi Xiao Qiyu, kata Chu Chen langsung, tidak repot-repot memperhatikan Jian Lushi, dan menoleh ke arah Ning Yuanshui. Waktu kita sangat berharga. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Katakan padaku. Selama Mo Wuyu mengalahkan semua muridku, maka hal pertama yang akan aku, Ning Yuanshui, lakukan setelah meninggalkan Gunung Sikiao adalah mundur dari Sekte Xingluo. Ning Yuanshui menatap Mo Wuyu dan berkata perlahan, sebaliknya, itu Ordo Nebula adalah milikku. Ning Senior, berapa banyak murid yang kamu miliki?
Chu Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, biarkan Wu Yu mengalahkan semua muridmu. Mengapa kamu tidak mengatakannya saja dan biarkan muridmu mengerumunimu? Song Qiu juga sadar dan menatap Ning Yuanshui. CK, pria berusia beberapa dekade benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya mencoba menipu seorang gadis kecil dengan kata-katanya. Kamu berani menghina pemimpin sekte kami? Si Fugui tiba-tiba berdiri dan menamparkan Song Qiu. Dengan dukungan master sekte di belakangnya, tamparan si Fugui bersih dan kuat. Song Qiu memanfaatkan situasi ini dan mengusir si Fugui. Melihat pemandangan ini, beberapa murid Xing Luomen di pavilion tengah gunung menjadi marah dan bergegas menuju Song Qiu. Jika kamu ingin bertarung dalam kelompok, kami akan menemanimu sampai akhir. Chu Chen menatap Ning Yuanshui dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan senior Ning. Berhenti, tepat ketika beberapa murid hendak bergegas ke depan Song Qiu, Ning Yuanshui berteriak dengan muram. Kembalikan semuanya. Ning Yuanshui melambaikan tangannya dan menatap Chu Chen dengan dingin. Saya belum meminta nasihat. Pada saat ini, Ning Yuanshui merasa bahwa pemuda yang datang bersama Mo Wuyu ini agak tidak biasa. Chu Chen, keluarga Song dicanceng, jawab Chu Chen dengan tenang. Ning Yuanshui mengangkat alisnya. Master Sekte, dia adalah orang yang saya katakan yang menyinggung Sekte Qingyang. Wei Guangtao berbicara dengan suara yang dalam dan menatap Chu Chen dengan dingin. Dia ingat semua yang terjadi di rumah sakit. Anda telah menyinggung Sekte Qingyang, tetapi Anda masih bisa berdiri di sini dengan tenang. Anda cukup berani. Ning Yuanshui memandang Chu Chen. Saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa Sekte Qingyang adalah sekte dengan master yang bertanggung jawab. Begitu dia selesai berbicara, Song Qiu di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Apakah kakak iparku masih perlu takut pada Grandmaster? Ning Yuanshui melirik Song Qiu. Dengan sedikit rasa jijik terlihat di ekspresinya. Jian Lushi langsung mencibir. Sungguh sekelompok orang bodoh. Apakah menurutmu Grandmaster yang kamu sebut master di dunia sasana tinju dapat dibandingkan dengan dunia seni bela diri kuno? Itu hanya kesenjangan yang sangat besar. Bagaimana kompetisi ini akan terjadi? Chu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Ning Yuanshui. Ning Yuanshui secara alami tidak berani mengatakan lebih banyak tentang apa yang ditanyakan Chu Chen barusan. Setelah merenung sejenak, Ning Yuanshui berkata dengan suara yang dalam, saya membuat perjanjian dengan Mo Wuyu bahwa murid-murid saya akan bersaing dengannya. Namun, tidak adil bagi kedua belah pihak jika hanya ada satu kompetisi. Jadi kami akan bertaruh pada 3. Saya akan mengirim 3 murid untuk bertarung. Selama Mo Wuyu bisa mengalahkan 2 dari mereka, saya akan kalah. Mata Chu Chen sedikit menyipit. 2 kemenangan dari 3. Kedengarannya adil. Tapi ini masih pertarungan roda. Aku hanya punya satu syarat. Setelah setiap pertarungan, Wuyu harus istirahat dan menyesuaikan diri, lalu terus berjuang. Oke, Ning Yuanshui langsung setuju. Di depan pavilion Bansan terdapat tanah datar kosong yang juga menjadi tempat kompetisi yang dipilih oleh Ning Yuanshui. Mo Wuyu melangkah maju dan menunggu lawannya. Karena dia memenangkan 2 dari 3 pertandingan,
lawan pertamanya bukanlah Jian Lushi. Bahkan Jian Lushi sendiri memiliki pemikiran yang sama dan mundur beberapa langkah dengan sangat bijak. "Lucy, kamu duluan," Ning Yuanshui berbicara. Semua orang terkejut. Menurut pendapat semua orang, Jian Lushi adalah yang terkuat di antara murid Ning Yuanshui. Selama seseorang dikirim ke depan yang dapat menjerat dan memakan Mo Wuyu, jika Jian Lushi melakukan gerakan kedua, dia pasti akan mampu mengalahkan Mo Wuyu. "Saya mengerti." Si Fugui tiba-tiba menyadari, pemimpin sekte itu bijaksana. Kakak senior Jian adalah orang pertama yang bertarung, mengalahkan Mo Wuyu dan bahkan melukainya. Maka tidak peduli siapa yang datang berikutnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan Mo Wuyu. Khawatir yang lain hanya bisa menganggukkan kepala. Tuannya bijaksana. Setelah beberapa saat keheranan, mata Jian Lushi melonjak dengan niat bertarung, dan dia segera melangkah keluar dan berdiri di depan Mo Wuyu. "Tolong, adik perempuanmu." Chu Chen dan Song Qiyu juga berdiri di samping. Kakak ipar, Wuyu bisa mengalahkan Jian Lushi ini. Song Qiyu merasa telapak tangannya berkeringat. "Tidak masalah." Chu Chen melihat ke depan dengan percaya diri. Meskipun Jian Lushi ini adalah kakak laki-laki dari Sekte Bintang Luo saat ini dan orang nomor satu di generasi muda, bakat generasi Sekte Bintang Luo ini benar-benar layu. Ini jadi disebut kakak senior yang hebat. Kekuatannya hanya rata-rata. Selama Wuyu menggunakan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah besar untuk mengalahkan Jian Lushi. Mendengar ini, Song Qiyu merasa senang. Ini adalah kartu truf lawan. Jika mereka kalah dari Wuyu, itu tidak hanya akan menekan semangat mereka, tetapi juga secara langsung melihat harapan kemenangan. Biasanya, pertempuran ini sudah dapat menentukan kepemilikan Ordo Nebula. Chu Chen melirik Ning Yuanshui, tapi Ning Yuanshui ini ingin memenangkan 2 dari 3 pertandingan. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang ada di pikiran Anda?" Chu Chen memiliki firasat samar bahwa Ning Yuanshui juga akan menjebak Mo Wuyu, membuatnya lengah. Ning Yuanshui terlalu bersemangat untuk mendapatkan Nebula Order. Dia tidak akan pernah membiarkan Mo Wuyu pergi dengan mudah hari ini. Bersambung.